Selamat pagi buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Kristedi Manalu. Saya dari kelompok 2 NIM 41833219. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain perencanaan pembelajaran berbantuan komputer. Dosen pengampunya Pak Irfandi, SPD, MSI. Di sini saya akan membahas yang pertama itu pengertian desain perencanaan pembelajaran, pengertian dan karakteristik pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Yang kedua itu desain software pembelajaran berbantuan komputer. Yang ketiga itu model pembelajaran berbantuan komputer. Yang keempat itu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbantuan komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian desain perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala kemampuan siswa yang mempunyai potensi dari minat, bakat, dan kemampuan siswa itu sendiri, di mana bahwa perencanaan pembelajaran proses pengambilan keputusan rasional tentang sasaran yang pembelajaran tertentu, yang perilaku serta rangkaian dilaksanakan sebagai upaya tujuan tersebut dengan memprofesi dari sumber belajar. Baik, di sini saya akan membahas pengertian pembelajaran berbantuan komputer atau PBK, di mana pembelajaran berbantuan komputer atau PBK merupakan suatu cara atau metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi komputer sebagai media utamanya untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, di mana itu ada hardware, gambarnya software, brainware, di mana yang digambar tersebut ada komponen PBK. Baik, di sini saya akan yang kedua itu membahas karakteristik pembelajaran berbantuan atau PBK, di mana karakteristik khusus mengacu pada masing-masing model sehingga diperoleh karakteristik yang berbeda-beda serta atau model-model pembelajaran berbantuan komputer lainnya, di mana karakteristik umumnya mengakses pola pengetahuan hingga inti unit, mengajarkan pola pengetahuan inti unit. Baik, yang pertama itu ada mengajarkan pola pengetahuan berupa unit-unit kecil dan sajian informasi pada layar. Yang kedua itu desain atau rancangan untuk menetapkan keandalan program media pengajaran. Yang ketiga itu untuk tiap siswa, program mungkin siswa melangkah dan melalui beberapa cabang. Yang keempat itu melalui penerapan dari prinsip-prinsip ilmu pengetahuan tentang belajar manusia. Karakteristik PBK yang efektif. Yang pertama itu PBK yang efektif sesuai tujuan pembelajaran, menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang kedua itu PBK yang efektif memaksimalkan interaksi. PBK yang efektif diindividualisasikan. Yang ketiga itu PBK yang efektif menggunakan sumber daya komputer yang baik. Yang keempat itu PBK yang efektif menyediakan feedback yang beragam. PBK yang efektif mengacu pada prinsip desain pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran berbantuan komputer, di mana yang pertama itu tutorial atau penjelasan. Jenis PBK ini digunakan untuk menyampaikan suatu materi pengajaran. Tutorial bertujuan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi tertentu, di mana komputer menyambut materi sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. Tutorial linear ini menyajikan suatu topik ke topik berikutnya sesuai urutan yang telah ditetapkan oleh program, sehingga siswa dapat memilih materi pembelajaran sesuai keinginan dan kemampuannya. Yang kedua itu ada tutorial per cabang, di mana perbedaan individu diperhatikan dengan memberikannya kebebasan pada siswa untuk mempelajari materi sesuai keinginan dan kemampuannya. Penyajian dan topik pada tutorial bercabang menyesuaikan dengan pilihan dan kemampuan siswa. Yang kedua itu ada drill and practice atau latihan dan praktik, di mana jenis ini digunakan untuk menguji tingkat pengetahuan siswa dan memperhatikan pengetahuan mereka sehingga pembuatannya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Dalam hal ini mereka
bisa menjawab soal setelah selesai menjawab seluruh soal komputer, pemberian feedback, atau juga menjawab satu soal sebelum beralih ke soal berikutnya. Yang ketiga itu ada simulation, atau simulasi, di mana pada perangkat ajar simulasi siswa dihadapkan pada situasi yang mirip dengan kehidupan dunia nyata, bermanfaat dalam bentuk model, dan kemudian dengan teknik simulasi mempelajari kelakuan sistem. Yang keempat itu ada games atau permainan, di mana permainan ini mempelajari aturan permainan dan keahlian permainan atau game, permainan ekstristik. Permainan hanya sebagai perangkat tambahan sebagai fasilitas belajar dan membangkitkan motivasi siswa. Yang kelima itu ada penemuan atau discovery, di mana sebuah model ini dapat dilakukan untuk melakukan percobaan yang bersifat tirai dan sama halnya dengan interaksi tutorial, bentuk interaksi penemuan memecahkan suatu permasalahan. Yang keenam itu pemecahan masalah atau problem solving. Ini memberikan kemungkinan terhadap siswa untuk melatih kemampuan permasalahan siswa, dituntut untuk berpikir logis dan sistematik dalam memecahkan multimedia interaktif berbentuk pemecahan masalah, memberikan kesempatan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Baik, di sini saya akan membahas lagi tentang desain software pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama itu menentukan desain software pembelajaran berbantuan komputer. Dalam hal ini perlu dipilih desain software yang sesuai untuk digunakan dalam mengembangkan software pembelajaran berbantuan komputer. Sebelum desain ditentukan, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis tugas atau task analysis. Yang kedua itu menyusun materi software P3K, di mana langkah berikutnya adalah menyusun materi software pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Langkah ini dilakukan setelah perencanaan awal, penentuan materi, pemilihan desain software selesai dibuat. Yang artinya di mana yang pertama itu tujuannya fungsional desain atau desain pembelajaran, yang kedua physical design atau desain visi, yang ketiga itu logical design atau desain logo. Kalau kurang jelas, perhatikan gambar pada di bawah ini. Baik, yang ketiga itu ada menyusun dokumentasi atau petunjuk belajar, di mana dokumentasi merupakan unsur terakhir pada software pembelajaran berbantuan komputer. Yang sudah jelas, dokumentasi memberikan deskripsi materi yang menyertai program dan menjelaskan tujuan program tersebut, di mana dokumentasi merupakan seperangkat petunjuk yang mendeskripsikan apa, bagaimana, mengapa, dan apapun juga yang perlu diketahui dan pakai agar program tersebut dapat berjalan, di mana pendapat Kamm dan Dalton yang dikutip C.H. Immanueli tahun 2001 menyarankan bahwa dokumentasi harus memuat sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi tentang spesifikasi komputer yang dibutuhkan oleh program sehingga software dapat dioperasikan. Yang kedua, diatur tujuan software pembelajaran berbantuan komputer. Yang ketiga, petunjuk tentang cara mengoperasikan software PBK. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Yang kelebihannya itu yang pertama meningkatkan perhatian, konsentrasi, dan motivasi siswa. Yang kedua itu menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Yang ketiga itu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, memuaskan, dan menguatkan siswa. Yang keempat itu menggunakan fasilitas penyimpanan untuk memantau kemajuan belajar siswa. Yang kelima itu mendorong guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengenai komputer. Adapun kekurangannya, yang pertama itu dikembangkan dalam dialog terbatas sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan siswa. Yang kedua itu pengembangannya memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Yang ketiga itu pada kasus khusus PBK hanya dapat dijalankan pada spesifikasi komputer tertentu. Yang keempat itu komputer tidak dapat meniru tingkah laku guru seperti senyuman, ekspresi muka, gerakan tangan, dan badan, sehingga tidak dapat menggantikan ikatan batin antara siswa dan guru.
Demikian hasil dari presentasi saya. Terima kasih yang sudah pada menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada di bawah ini.